Selamat pagi saudaraku, apa kabar? Pasti diberkati Tuhan ya hidupmu ya. Pagi hari ini kita bisa melihat mentari pagi, itu karena anugerah Tuhan, maka bersyukurlah ya. Saudaraku, saya teringat dengan satu kalimat yang selalu didengungkan dalam telinga saya oleh orang tua saya. Adalah satu kalimat, yaitu tekun. Tekun, tekun, dan tekun. Kalimat tekun ini pun sering kita dengar, sering kita ungkapkan, sering kita pakai untuk memotivasi diri kita atau memotivasi orang lain. Ada kalimat bahwa tekun, tekun, dan tekun. Apalagi kalau kita hidup sebagai orang-orang yang tidak mudah kehidupan kita. Kita berada di dalam selasar ekonomi yang kurang baik. Pasti kalimat tekun, tekun, dan tekun itu menjadi sebuah motivasi diri untuk kita berpacu untuk mengalami hidup yang lebih baik. Betul ya saudaraku ya. Maka kalimat tekun, tekun, dan tekun itu bagus. Itu kalimat yang sangat sering saya pakai untuk memotivasi diri saya maupun memotivasi orang lain. Dalam segala hal kehidupan ini, apapun yang kita lakukan dibutuhkan ketekunan ini saudaraku. Apapun itu. Baik kau mau bekerja, kau mau studi, kau mau lakukan apapun lah dalam segala hal hidupmu. Harus dibutuhkan satu kalimat, yaitu tekun. Orang yang tekun jatuh bangkit lagi. Jatuh 10 kali, bangkit yang ke-11 kali. Jatuh berapa ratus kali, dia akan bangkit yang ke berapa ratus kali. Kenapa? Karena ketekunan itu adalah bensin untuk seseorang bisa mencapai apa yang dia tuju. Apapun itu. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar dibutuhkan ketekunan, saudaraku. Begitu pula untuk mengalami Tuhan, untuk merasakan Tuhan. Di hal-hal spiritual pun kita juga dibutuhkan yang disebut dengan ketekunan, saudaraku. Ketekunan maksimal untuk mengalami Tuhan. Kalau kita mengingini sesuatu, kita akan tekun. Betul? Betul ya saudaraku? Itu mau di dunia apapun yang tadi saya katakan. Mau dunia pendidikan, kalau mau lulus nilai tertinggi, summa cum laude, straight A semua, A semua nilainya bagus semua. Dibutuhkan ketekunan. Tekun dia mungkin habisin waktu bermainnya hanya untuk belajar. Dihabisin waktu untuk santainya, untuk belajar. Orang yang tekun ingin mencapai sesuatu, dia akan all out. Dia akan maksimalkan kemampuannya untuk mencapai apa yang dia ingini. Kalau dia ingin sesuatu posisi di dalam pekerjaannya, dia akan tekun bekerja. Apapun yang terjadi. Kalau orang itu ingin sembuh, dia akan tekun berobat. Dia mencari pengobatan ke luar negeri, keluar kota, dalam kota. Ada info ini dia coba, ada info itu dia coba. Pola makan dia atur, olahraga dan sebagainya. Tujuannya dia mau tekun untuk sembuh. Seharusnya saudaraku, dari kalimat-kalimat begini ini saya mau ajak kepada kita semua. Tekunlah ketemu Tuhan. Tekunnya untuk Tuhan itu harusnya tekun yang ada pada di puncak tertinggi. Ketekunan yang maksimal, yang tidak bisa diutarakan lagi, itu nilai tertinggi. Karena jujur ya saudaraku, Anda harus sadar bahwa Allah itu tidak mudah menyatakan diri kepada siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang dikasihi atau kekasih-kekasih Tuhan, itu pun Allah tidak mudah menyatakan dirinya. Loh pastor kok ngomong begitu loh? Lihat ya, Yusuf. Berapa lama Yusuf untuk bisa mencapai tingkat tertinggi menjadi sahabat Allah yang menyelamatkan Mesir dan keluarganya dari Kanaan? Berapa lama? Berapa lama Musa dipersiapkan untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Berjalan di padang gurun, padang Midian itu selama 40 tahun. Gak gampang saudaraku. Daud coba lihat. Betapa hebatnya seorang Daud dipersiapkan dulu di padang untuk menggembalakan dombanya. Dia harus bisa melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Dipersiapkan dulu.
diperhadapkan kepada Goliat dulu. Coba saudaraku, dia pertaruhkan nyawanya. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, coba kita lihat. Tidak mudah mereka diangkat, tidak mudah. Mereka harus melewati tahun-tahun di mana mereka harus menunjukkan cara hidup seorang umat Yahudi yang berbeda di zamannya. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia makan, bagaimana dia memperlakukan Tuhannya. Di situ ada pertaruhan. Itu menunjukkan cinta mereka kepada Allahnya, Elohim Yahweh. Bagaimana dengan kau dan saya? Seharusnya kau dan saya juga sama. Ibarat seekor Raja Wali, kita harus terbang tinggi dan tidak boleh lelah. Kita harus tekun, dan tekun. Tapi pastor, seakan-akan Tuhan diam dalam hidupku. Loh, iya memang begitu. Tuhan kita memang begitu, seakan-akan diam. Tapi di dalam diamnya dia tidak diam. Dia sedang merajutmu dan merajutku di dalam diamnya. Maka seringkali kalau saudara-saudari mengikuti renungan The Message, saya selalu katakan apa? Atau di khotbah-khotbah yang saya sampaikan, saya selalu berkata apa? Tuhan itu sedang menonton atau melihat hatimu. Karena kita diberi kebebasan untuk merajut sendiri respon kita. Di dalam seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tapi kita tetap beriman kepada Dia, tetap percaya kepada Dia, tetap cinta kepada Dia. Tetap mengandalkan Dia. Bahkan di dalam permasalahan-permasalahan itu kita semakin terbang seperti Raja Wali. Karena tidak ada orang-orang yang jadi pasukan elit Tuhan, apalagi sahabat-sahabat Tuhan yang tidak ditempa dengan masalah hidup. Musa bermasalah hidupnya, Yusuf bermasalah hidupnya, Daud bermasalah hidupnya, Sadrak, Mesak, Abednego bermasalah, tokoh iman lainnya bermasalah, Ayub bermasalah, Nuh bermasalah. Maka saya mau katakan Abraham pun bermasalah. Maka saya mau katakan kita minta Tuhan kuatkan sayap rohani kita. Kita memperlebar sayap rohani kita untuk terbang, menginjak masalah, menginjak problem hidup, menginjak semua hasutan-hasutan dosa. Kita injak ikatan dunia. Kita terbang tinggi, kita mengepakkan sayap kita mencapai hadirat Tuhan. Harusnya gitu. Amin gak saudaraku? Maka kita harus berjuang terus, hiduplah benar. Tapi aku masih terikat ini, pastor, masih gagal ini. Ayo berjuang. Makanya tadi saya ngomong, terbanglah tinggi, kepakkan sayapmu. Hiduplah benar, minta tuntunan Roh Kudus, minta tolong sama Dia. Kamu mau lepas dari ikatan tanpa kekuatan Roh Kudus, gak bisa kita. Terikat susah, setan itu lihai. Sampai kita berjuang terus, sampai kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Dan akhirnya Bapa berkenan menaruh nama kita di hatinya. Itu loh, itu goalnya kita. Tapi harganya gak murah untuk bisa mencapai itu. Ngerti gak sih? Kristen itu gak murahan. Gak seperti yang disoundingkan selama ini, Kristen itu gampangan. Gak gampang. Gak gampang saudaraku. Karena Alkitab jelas menunjukkan itu. Allah itu tidak mudah menyatakan diri kepada orang-orang yang dikasihinya. Tidak mudah. Jadi jangan kau buat Tuhan itu murahan. Ya. Jadi jangan merasa kau hari ini udah jadi pendeta kayak saya. Jadi penatua, jadi aktivis, jadi WL, jadi apapun lah. Kau sibuk di gereja sampai tidur di gereja. Apapun deh yang kita ribetin tiap hari ya, ngurusin pekerjaan Tuhan. Terus kamu berpikir bahwa kau sudah mengalami Tuhan. Belum loh, belum tentu loh. Belum tentu. Orang yang khotbah kayak saya begini aja belum tentu ngalamin Tuhan. Belum tentu. Belum. Tapi kalau kamu sudah mulai memperinvestasikan hidup, hati, pikiran, perasaan, pertaruhkan tenagamu, waktumu, jam doamu terus dikencengin, puasamu dihajar terus. Tapi kok rasa-rasanya masih belum mengalami Tuhan secara maksimal, enggak apa-apa, jangan tawar hati. Itu respon yang bagus, terus kamu akan naik kelas terus. Rasanya masih kurang terus, nah itu yang benar. Jangan belum apa-apa sudah merasa hebat, merasa cukup sama Tuhan. Belum. Ya, amin ya saudaraku ya. Jadi
Saya cuma mau mengingatkan begini. Jujur ya, masih banyak di antara kita yang masih suam gitu loh. Belum ekstrim sama Tuhan. Antara Allah itu serius gak ya sama Tuhan? Antara serius dan tidak. Betul gak? Jujur deh. Kalian masih begitu kan seringkali sama Tuhan itu masih gamang, nah bahasanya begitulah, gamang, masih setengah-setengah gitu. Gak bisa loh. Kamu harus garap dirimu untuk mengistimewakan Tuhan. Dan kamu harus jadi orang istimewa di hadapan Tuhan. Supaya kau bisa mengalami Tuhan secara dahsyat. Amin. Amin. Jadi bagianmu harus kau ambil sepenuh-penuhnya di hadapan Tuhan. Jujur deh, kita harus berjuang sampai di situ. Tekun. Tuhan mau dialami, Tuhan berkenan dialami sebanyak-banyaknya oleh orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Tapi orang yang bisa mengalami Tuhan sebanyak-banyaknya itu cuma orang yang punya kapasitas diri besar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Aku mau terus membuka diriku, menggarap diriku, tekun. Aku mau, kalau bahasa gampangnya begini, aku mau makan dan minum Tuhan itu lebih. Aku mau menyantap Tuhan lebih. Nah itu bahasa saya deh. Menyantap Dia lebih. Menyantap Dia lebih. Itu lebih tepat deh kalimatnya. Ya. Amin ya. Kalau Anda tidak punya kapasitas untuk rindu menyantap Dia lebih, mengalami Dia lebih, tidak akan ketemu Tuhan. Tidak akan, saudaraku. Susah. Ya. Jadi jujur ya, untuk mengalami Dia itu tidak mudah, saudaraku. Maka dalam segala hal yang terjadi dalam hidupmu hari ini, ingat baik-baik. Jangan lupa bersyukur ya, senyum dong. Ya, hidup kita harus penuh dengan senyum, bahagia. Itu gambaran kita puas dengan hidup gitu loh. Puas dengan hari-hari hidup kita. Amin. Mau banyak hal yang terjadi, kita tetap senyum. Di situ kita akan tenang, teduh, ngandelin Tuhan, minta hikmat Tuhan. Aku ketemu manusia model begini, gimana ya baiknya Tuhan? Nah, itu mulai kita ngandelin Tuhan. Nggak pakai emosi, nggak pakai cara-cara brutal keduniawian ya. Sekarang kita lebih teduh. Tuhan akan bentuk kita, saudaraku. Kalau kita benar-benar sikap hati kita mau ya dibentuk Tuhan, nanti Tuhan akan bentuk kita melalui hal-hal hidup yang susah itu. Ketemu orang sulit, ketemu pasangan sulit, ketemu menantu sulit, ketemu anak sulit, apalagi ketemu mertua sulit, ketemu customer sulit. Waduh, repot itu kalau ketemu customer sulit. Kepala kita kadang pusing. Tapi kita minta hikmat Tuhan. Aku mau menang hidupku, karakterku, responku melalui orang model begini Tuhan. Ketika kita bekerja, kita bisa ngomong sama Tuhan dalam hati. Jangan di depan orang ngomong loh, nanti tersinggung. Kita ngomong dalam hati, kita ngomong, Tuhan ini orang sulit banget. Taruh aku hikmat-Mu untuk aku mengatasi orang ini. Supaya aku tidak meleset di hadapan-Mu. Wah, Tuhan akan tuntun. Tekun. Terus saudaraku. Itu tidak mudah, jujur aja. Dibutuhkan ketekunan, belajar firman, berdoa, bertemu Tuhan. Maka akan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Maka jangan berhenti untuk bertekun. Amin. Kita harus terbang. Kita minta Tuhan kembangkan sayap kita. Terus kita akan terbang. Jangan jenuh. Ikut Tuhan itu banyak aturan loh. Bukan aturan itu, aturan hidup seorang bangsawan surgawi kok. Jaga nafsumu. Jaga matamu. Jaga keinginanmu. Udah. Amin. Ada saat-saat tertentu di mana kita bisa merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mengosongkan diri kita. Tapi memang ada saat-saat tertentu seakan-akan Tuhan memang tidak hadir. Disitulah testingnya kita. Tetap cinta Tuhan enggak? Tetap ngandelin Tuhan enggak? Seberapa kuat iman kita? Tuhan sengaja loh membuat itu untuk menguji seberapa kita sungguh-sungguh berani menanti-nantikan Dia. Keren Tuhan kita ini, saudaraku.
Makanya alami dia. Apa ya? Yang tadi saya katakan apa? Saya sampai lupa gitu apa? Memakan Tuhan sebanyak-banyaknya. Menyantap Tuhan. Nah betul, kalimat itu deh saya sampai lupa tadi. Menyantap Tuhan sebanyak-banyaknya, saudaraku. Alami dia. Di senangmu kau nyantap dia, di susahmu kau santap dia. Terus sampai kita bisa berkata, wah nikmat loh hidup sama Tuhan. Apalagi yang kau khawatirkan? Yang kau khawatirkan adalah ketika kita tidak bisa jadi sahabat dan kekasih Tuhan sampai kita tutup mata nanti. Amin ya saudaraku. Semoga renungan ini jadi berkat deh. Ya, kalian semua semangat. Ya, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Yang studi, selamat studi. Semuanya diberkati Tuhan. Tetap tersenyum, tetap bersyukur dan bersukacitalah. Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.